Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bertemu kembali bersama Pak Hasbi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tapi sebelum mulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita mengetahui keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kita terlebih dahulu harus mengetahui sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam berhijrah. Arti hijrah adalah meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan, pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami. Dan tujuan hijrah adalah yang pertama menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan kaum kafir Quraisy, dan yang kedua agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Madinah sebelum kedatangan Islam. Anak-anakku, masyarakat Madinah dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, baik agama, suku, budaya, dan ekonomi. Sering terjadi pertikaian antar suku yang membuat mereka hidup dalam berbagai persoalan sosial yang akut. Nah, anak-anak, kondisi sebelum Islam datang, agama yang dianut oleh penduduk Yastrib kala itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ada pula sebagian penduduk yang memeluk agama pagan. Apakah anak-anak tahu agama pagan itu? Agama pagan adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda dan alam, misalnya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Para pemeluk agama ini mengukuhkan diri sebagai manusia utama dan agama mereka adalah yang paling benar. B. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menitik beratkan pada pemberian contoh dengan tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari. Seruan atau dakwah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia dilakukan dengan cara damai tanpa kekerasan. Dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat memperhatikan pendidikan, terutama pendidikan akhlak, yang mana dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meliputi 1. Pendidikan tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Pendidikan ibadah bagi umat Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. 3. Pendidikan akhlak dan sopan santun dalam keluarga dan masyarakat. 4. Pendidikan sosial kemasyarakatan. Dan yang kelima, pendidikan ilmu bela diri atau keterampilan fisik, seperti ketangkasan menggunakan pedang dan memanah. Nah, anak-anak, berikut merupakan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan.
Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Masjid itu dibangun umat Islam dengan bergotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Yang kedua, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah SAW mengeratkan hubungan di antara Muhajirin dan Ansor sebagai cara mempersatukan persaudaraan di dalam Islam. Jalinan ini diasaskan kepada kesatuan cinta kepada Allah serta pegangan akidah tauhid yang sama. Persaudaraan ini membuktikan kekuatan kaum muslimin melalui pengorbanan yang besar sesama mereka tanpa mengira pangkat, bangsa, dan harta. Strategi yang ketiga, Rasulullah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah. Strategi yang keempat, Rasulullah melakukan ekspansi keluar Madinah. Dan yang kelima, Rasulullah SAW melakukan perang untuk melindungi kaum muslimin. Nah, anak-anak, berikut keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, menjadikan Yastrib yang tidak berperadaban menjadi Madinah yang berperadaban dan mempunyai kekuatan yang disegani. 2. Mengubah nama Yastrib menjadi Madinah. Yang ketiga, Rasulullah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. 4. Rasulullah mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sering bertikai. 5. Rasulullah mengembangkan pendidikan dan dakwah. 6. Rasulullah menciptakan kesejahteraan umum di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Madinah. 7. Membentuk kekuatan dan politik Islam. Dan yang kedelapan, beliau membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.